Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rahmat, NIM D01183330, kelas sipil A18. Untuk final test mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja, langsung saja. Penerapan program K3 pada pembangunan gedung tinggi di Kota Pontianak. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lemahnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada pembangunan gedung tinggi di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, para pekerja cenderung melupakan alat pelindung diri atau APD pada saat melakukan pekerjaan konstruksi. Peneliti memfokuskan masalah penelitian ini pada tingkat keselamatan kerja pada pembangunan gedung tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Hazard and Probability Study atau HAZOP melalui perangkingan OHS Risk Assessment and Control dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PT/M/2014. Sumber data penelitian ini adalah Tim Manajemen Safety. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan 26 temuan potensi bahaya dengan 1 resiko ekstrim, 1 resiko tinggi, 2 resiko sedang, dan 3 resiko rendah dengan metode HAZOP. Sedangkan dengan metode Permempu terdapat 3 tingkatan resiko dengan resiko tinggi dan sedang. Sedangkan resiko rendah ada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Lanjut pendahuluan. Masalah K3 masih sering terabaikan. Hal ini masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan HAZOP dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program K3 pada proyek konstruksi pembangunan gedung tinggi di Kota Pontianak, serta membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi bahaya, serta dapat mengetahui rekomendasi perbaikan yang tepat untuk potensi bahaya tersebut sehingga angka kemunculan kecelakaan kerja di perusahaan dapat menurun. Konsep HAZOP, istilah terminologi yang dipakai untuk mempermudah pelaksanaan HAZOP antara lain sebagai berikut: proses, sumber hazard atau bahaya, deviation atau penyimpangan, cause atau penyebab, consequence atau akibat atau konsekuensi, action tindakan seperti atau tingkat keparahan, likelihood kemungkinan terjadinya konsekuensi, risk atau resiko. Lanjut, identifikasi hazard dan HAZOP worksheet dan risk assessment. Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi hazard dengan menggunakan HAZOP worksheet dan risk assessment adalah sebagai berikut: mengetahui urutan proses yang ada pada area penelitian, mengidentifikasi hazard yang ditemukan pada area penelitian, melengkapi kriteria yang ada pada HAZOP worksheet. Untuk tata cara penetapan tingkat risiko K3 konstruksi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PT/M/2014. Satunya, risiko K3 konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu terjadi pada pekerjaan konstruksi. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan, kerugian, dan kerusakan yang ditimbulkannya. Selanjutnya itu penentuan nilai
kerapan atau frekuensi terjadinya risiko. Ketiga, konstruksi. Kriteria risiko sebagai berikut. Likelihood adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan ketika terpapar dengan bahaya. Severity atau consequence case adalah tingkat yang menunjukkan keparahan, cedera, dan kehilangan hari kerja. Uraian dari sumber hazard. Sikap pekerja adalah sebagai berikut. Mohon maaf sebelumnya untuk ketidaksempurnaan PowerPoint-nya sesaja. Deviation atau penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi adalah pertama, pekerja bertindak tidak aman atau melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP. Pekerja tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan. APD tersebut disesuaikan dengan area kerja masing-masing pekerja. Jenis-jenis APD seperti safety helmet, safety goggles, masker, safety shoes, dan safety harness. Nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko ketiga konstruksi. Antara lain tingkat risiko ketiga rendah, tingkat risiko ketiga sedang, tingkat risiko ketiga tinggi. Untuk kesimpulan, terdapat 26 temuan potensi bahaya di area kerja yang kemudian digolongkan menjadi 7 jenis sumber bahaya. Hazard meliputi sikap kerja, lantai flat, benda asing di area kerja, lantai basah, kabel, panel listrik, dan garis tanda aman. Dari 7 sumber hazard, risiko yang tergolong ekstrim berdasarkan likelihood dan consequence adalah sebanyak 1 sumber hazard, yaitu unsafe action atau sikap kerja yang kurang baik yang dilakukan oleh pekerja. Untuk risiko yang tergolong risiko tinggi adalah sebanyak 1 sumber hazard, yaitu lantai flat atau foam yang rusak. Untuk risiko yang tergolong risiko sedang ditemukan sebanyak 2 sumber hazard, yaitu adanya benda asing di area kerja dan garis tanda aman yang pudar. Kesimpulan, rekomendasi perbaikan untuk risiko yang tergolong ekstrem adalah sebagai berikut. Hazard yang disebabkan oleh unsur action yang dilakukan oleh pekerja dan dapat ditanggulangi. Rekomendasi perbaikan untuk risiko yang tergolong risiko tinggi adalah sebagai berikut. Rekomendasi perbaikan untuk lantai flat yang dengan segera memperbaiki atau mengganti lantai flat yang rusak dan melakukan pengontrolan secara rutin. Checklist disertai dengan SOP agar kondisi lantai flat selalu dalam keadaan optimal. Sekian, demikian presentase yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.